Bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat ya. Tetapkan, teguhkan prinsip 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan supaya kita bisa terhindar dari penyakit COVID-19. Oke, pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai perjuangan dari para pemuda untuk mendapatkan Indonesia merdeka. Adapun kompetensi dasar yang akan kalian pelajari yaitu 3.4, menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini, dan juga indikatornya, menganalisis latar belakang munculnya Sumpah Pemuda. Yang kedua, menganalisis perjuangan dari Kongres Pemuda 2 dan juga ikrar dari Sumpah Pemuda. Serta yang ketiga, menganalisis perjuangan para pemuda setelah pasca Sumpah Pemuda itu terjadi. Yang keempat adalah menganalisis perjuangan melalui nasionalisme modern revolusioner dan juga perjuangan melalui Volksraad. Perjuangan para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia diawali oleh peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini lahir melalui kegiatan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda ini diadakan 2 kali. Yang pertama, Kongres Pemuda itu diadakan pada 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926. Kemudian, pada Kongres Pemuda kedua diadakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober tahun 1928. Barulah pada Kongres Pemuda kedua lahirlah peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, setelah peristiwa Sumpah Pemuda itu terjadi, perjuangan dari para pemuda tersebut dilakukan melalui nasionalisme modern secara revolusioner dan juga perjuangan melalui Volksraad supaya negara Indonesia itu dapat mendapatkan suatu kemerdekaan. Munculnya elit terpelajar menjadi suatu perubahan dalam pergerakan melawan penjajah. Setelah 7 tahun berdiri, organisasi pertama, organisasi Budi Utomo, membuat bangkitnya para pemuda dalam usaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Walaupun masih terdapat loyalitas kepulauan, tetapi sudah dapat membuat banyaknya organisasi-organisasi dari para pemuda yang memiliki tujuan untuk mewujudkan cita-cita persatuan nasional. Akhirnya, titik terang ditemukan ketika Kongres Pemuda yang pertama diadakan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926. Kongres Pemuda yang pertama ini diketuai oleh M. Tabrani. Kongres Pemuda yang pertama ini hasilnya adalah dibentuknya organisasi persatuan dari pemuda-pemuda Indonesia, yaitu adalah P3I, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Selain dibentuknya organisasi P3I, juga dibentuk organisasi Persatuan Pemuda Indonesia yang lain, yaitu adalah organisasi Young Indonesia. Nah, hasil dari Kongres Pemuda yang pertama sudah terdapat pengakuan dari para pemuda untuk bersatu mewujudkan cita-cita persatuan nasional. Tetapi belum adanya bukti tertulis yang menguatkan persatuan tersebut. Akhirnya lewat organisasi persatuan dari pemuda Indonesia, dari organisasi P3I dan juga organisasi Young Indonesia memprakarsai Kongres Pemuda kembali diadakan supaya mendapatkan kesepakatan yang jelas dan juga tidak hanya berupa pengakuan saja dengan adanya bukti-bukti secara tertulis. Kongres Pemuda kembali diadakan juga didorong oleh beberapa peristiwa-peristiwa lain,
Misalnya adalah gagalnya pergerakan dari golongan komunis dan juga munculnya organisasi-organisasi dari para pemuda yang bersifat kooperatif maupun non-kooperatif, dan juga banyak sekali anggota-anggota dari Perhimpunan Indonesia yang pulang dari Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 diadakanlah Kongres Pemuda yang kedua. Kongres Pemuda yang kedua ini diadakan di Gedung Indonesisis Klub Kebau atau Gedung Kelab Indonesia. Kongres Pemuda kedua diketuai oleh Sugondo Jojo Puspito. Nah, hasil dari Kongres Pemuda kedua ini adalah berupa kalimat-kalimat persatuan dari para pemuda-pemuda Indonesia untuk mewujudkan cita-cita persatuan, yaitu sebagai berikut. Kami Putra Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Kami Putra Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Kami Putra Putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, pada tanggal 28 Oktober sering diperingati sebagai peristiwa Sumpah Pemuda melalui kalimat Sumpah Pemuda tersebut. Nah, dalam Kongres Pemuda yang kedua ini juga dikumandangkanlah lagu Indonesia Raya pertama kali yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Setelah Sumpah Pemuda itu terjadi, perjuangan dari para pemuda untuk mewujudkan Indonesia merdeka itu dilakukan melalui nasionalisme secara revolusioner. Awalnya dalam perjuangan melawan pemerintahan Belanda, itu dipelopori oleh perkumpulan-perkumpulan agama, tetapi setelah Kongres Pemuda, situasi tersebut berubah. Dengan perlawanan melawan pemerintahan Belanda tersebut dilakukan secara organisasi nasionalisme revolusioner. Ini ditandai dengan munculnya tokoh Insinyur Soekarno yang membentuk suatu pergerakan baru dalam bentuk pendirian Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli tahun 1927. Partai PNI dan juga Insinyur Soekarno itu bersifat revolusioner sehingga sering mengadakan aksi radikal terhadap pemerintahan dari Belanda, dan juga membuat Insinyur Soekarno sering ditahan dan juga diadili oleh pemerintahan Belanda. Di sisi lain juga terdapat suatu golongan Marxisme yang sering mengadakan aksi radikal terhadap pemerintahan Belanda, yang mendekati para buruh, yang kemudian menolak keras adanya imperialisme dan kolonialisme dari pemerintahan Belanda. Selain dengan menggunakan jalan secara nasionalisme modern revolusioner, para pemuda juga dalam perjuangan nasib rakyat Indonesia dengan melalui jalan Volksraad. Volksraad adalah suatu Dewan Rakyat Hindia Belanda atau DPR ala Hindia Belanda. Volksraad ini terbentuk melalui suatu desakan-desakan dari pemuka-pemuka pergerakan di Indonesia dan juga orang Belanda yang menginginkan untuk dibentuknya Dewan Rakyat Hindia Belanda. Volksraad ini adalah merupakan suatu parlemen yang mengurusi urusan dari Bumi Putra yang haknya itu secara resmi diurusi oleh hukum Belanda. Volksraad terdiri dari 1 orang ketua, 38 orang anggota, dan juga perwakilan 15 orang kalangan pribumi, dan juga 23 orang yang mewakili dari golongan Eropa dan juga Timur Asing. Volksraad ini terpilih melalui suatu pemilihan, perwakilan provinsi, dan juga penunjukan. Volksraad ini dijadikan sebagai tempat untuk memperjuangkan nasib dari rakyat Indonesia. Sementara itu, untuk memperkuat kedudukan dari partai politik di Indonesia, maka dibentuklah GAPI atau gabungan dari berbagai partai politik di Indonesia. Tokoh pendiri dari GAPI adalah Muhammad Husni Tamrin. GAPI terbentuk pada tahun 1939. GAPI terdiri dari berbagai partai politik, semisal Gerindo dan juga Palindra. Muhammad Husni Tamrin selain sebagai tokoh pendiri dari GAPI, dia juga adalah orang yang memimpin Front Indonesia Bersatu di Volksraad atau sering disebut dengan Front Nasional. Front Nasional didirikan bertujuan untuk menjamin supaya Indonesia mendapatkan suatu kemerdekaan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Front Nasional juga sering menolak kebijakan dari pemerintahan Belanda yang merugikan rakyat. Misalnya adalah dalam upaya kebijakan memperkuat pertahanan dalam situasi ekonomi rakyat yang melemah, dan juga
kebijakan pemerintahan Belanda yang sering menahan tokoh-tokoh dari PNI. Kemudian muncul suatu usulan dari suatu tokoh ketua dari pegawai Pamong Praja, yaitu Sutarjo Kartohadikusumo, yang membuat suatu usulan supaya diadakannya musyawarah antara orang Indonesia dan juga pemerintahan Belanda dalam upaya untuk membentuk pemerintahan Indonesia yang berdiri sendiri dalam pengawasan pemerintahan Belanda. Nah, usulan ini kemudian berubah menjadi suatu petisi yang disetujui oleh beberapa anggota di Volksraad. Tapi petisi tersebut hasilnya itu ditolak oleh pemerintahan Belanda yang berdalih bahwasanya bangsa Indonesia belum bisa bertanggung jawab dan mendirikan suatu pemerintahan secara berdiri sendiri. Nah, itu tadi materi mengenai perjuangan para pemuda dalam memperjuangkan supaya Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Nanti perjuangan tersebut akan berlanjut dan berkembang ketika pergantian kekuasaan dari kekuasaan pemerintahan Belanda berganti menjadi kekuasaan pemerintahan dari Jepang. Mungkin itu materi tentang perjuangan pemuda untuk mendapatkan suatu Indonesia kemerdekaan atau memiliki cita-cita persatuan nasional. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.